warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahu azim. Marilah pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat. Allah masih memberi kepada kita nikmat keimanan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, dan kita juga bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita syukuri apa yang Allah limpahkan kepada kita itu. Kemudian salawat dan salam dan semoga kita sampaikan kepada Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa kita jadikan contoh idola sepertinya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada gantinya, tidak ada bandingnya. Maka oleh karena itu kita selalu setia dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, dan juga melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kita. Dan nanti di akhir ayat kita tetap menjadi orang-orang yang muslim yang beriman kepadanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Pesantren Ibu Haja Hayati, kemudian yang kita hormati Kepala SMA Satu Laksana Satu PRI, kemudian yang kita hormati Kepala MA Pusat Herman Siregar MA, kemudian wakil kepala di bagian pesantren dan wakil kepala di bagian sekolah dan jajarannya semuanya yang kita hormati. Kemudian para wali kelas yang hadir pada pagi hari ini yang kita hormati. Kemudian Bapak Ibu, orang tua siswa yang kami muliakan, yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kami banggakan, anak-anak kami, Ananda santri dan santriat yang hadir di masjid Allah ini. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di sini, tidak ngobrol di masjid, sehingga apa yang kita hadir ini menjadi ibadah tidak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita sengaja berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, di mana orang yang bersilaturahmi akan mendapatkan beberapa hal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada pertama, orang yang selalu bersilaturahmi umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang selalu bersilaturahmi rezekinya akan dimurahkan oleh Allah di atas dunia. Kemudian yang terakhir, orang yang selalu bersilaturahmi maka dia akan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang berbahagia termasuk kita orang yang bahagia dari kita. Bapak Ibu yang berbahagia, masalah mendidik anak adalah merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita yang tiada tawar-menawarnya, tidak ada satupun tawar-menawar. Karena Allah telah sampaikan, hai orang beriman, peliharalah dirimu
dari api neraka, pelihara dirimu dan keluargamu, anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Maka itulah tanggung jawab. Bagaimana salah satunya kita memelihara anak kita dari api neraka? Ia kita sampaikan kepada dia pendidikannya. Kemudian kita suruh dia ibadah kepada Allah, itu akan menjadikan terpelihara dari api neraka. Karena orang yang belajar lah yang tahu akan Tuhannya. Orang yang berilmu lah yang akan tahu dengan Sang Khaliknya yang menciptakan dirinya. Maka oleh karena itu maka kita berkewajiban untuk mendidik anak kita, memasukkan ke sekolah, karena kita tidak sanggup mendidiknya, tidak sanggup mengajarkan matematika, tidak sanggup mengajarkan tauhid, fikih, PKN segala macamnya. Toh misalnya kalau kita guru hanya satu bidang studi kita yang mampu, maka tentu kita serahkan kepada sekolah. Bagaimanapun juga Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan itu sangat ditentukan. Pendidikan itu ditentukan yang pertama adalah orang tua. Kewajiban mendidik yang pertama adalah orang tua atau rumah tangga. Sehingga dalam agama kita disampaikan bahwa rumah tangga itu adalah al-madrasatul ula, adalah sekolah madrasah pertama setelah Rasulullah. Kata agama kita, sekolah pertama adalah rumah tangga. Bagaimana baik di rumah tangga akan baik anak. Berantakan di rumah tangga pasti juga akan berantakan anak. Maka itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Yang pertama ditanya nanti adalah bapak dan ibu nanti ketika di alam akhirat nanti atau ketika kita meninggal. Yang tanya apakah anak saya ini walaupun kita rajin ibadah selesai segala macam ibadah kita, tapi ketika kita mau masuk surga, satu saja anak kita menyetop, Pak, Ma, kenapa Bapak mau masuk surga? Saya dibiarkan begitu saja. Tertahan kita nanti masuk surga. Maka itu adalah pendidikan kewajiban pertama orang tua. Kemudian juga kewajiban adalah sekolah madrasah, ya. Itu sudah kewajiban kedua, ya. Karena nanti bagaimanapun juga ini sekolah ini juga Bapak Ibu sebenarnya mendidik, tapi tentu dengan tidak langsung, ya, secara tidak langsung Bapak mendidiknya. Kemudian yang berpengaruh juga ketiga adalah lingkungan. Lingkungan sangat menentukan. Itu makanya sampaikan oleh Ibu Kepala Pesantren tadi. Nanti di rumah tolong perhatikan anak Bapak Ibu, kan? Kalau dia chatting dengan siapa, dia chattingnya ke lingkungan. Lingkungan yang menentukannya, lingkungan yang membentuknya, lingkungan yang menjadikannya itu berpengaruh. Tidak bisa dari tiga itu lepas kita dalam masalah pendidikan Bapak Ibu. Oleh karena itu tiga ini sangat menentukan. Salah satu saja pincang, dua yang berkurang juga akan jalan. Tapi ketika tiganya berkurang, itu akan anak akan menjadi yang baik. Bahwa itu yang berbahagia. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kedua, kita dikumpulkan adalah untuk menerima evaluasi akhir semester genap. Tentu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang nilai semester sangat menentukan. Nilai akhir semester baik semester 1, 2 sangat menentukan. Kenapa saya katakan menentukan Bapak Ibu yang berbahagia? Karena pertama, nilai semester 1, semester 2 menentukan untuk kenaikan kelas Bapak, anak Bapak dan anak Ibu. Karena keduanya semester 1 akan dibandingkan dengan semester 2 akan dibagi dua. Kalau dia tidak lulus, tidak sampai KKM-nya, dia tidak akan bisa naik ke kelas selanjutnya. Itu menentukan. Kemudian yang kedua, nilai semester 1, semester 2 juga akan menentukan kelulusan. Ketika anak Bapak Ibu mau lulus, kami akan ambil nilai itu bukan hanya nilai ujian nasional Pak Ibu yang berlebihan. Nilai ujian nasional itu adalah untuk menyambut sekolah. Kalau di SMP, SD, SMP itu untuk menyambut tingkat yang lebih atas. Kalau di SMA itu untuk kebutuhan tinggi. Jadi kelulusan itu ditentukan dengan nilainya. Dari semester 1 sampai semester 5 menentukan. Sangat menentukan. Kemudian bagi anak kita yang di SMA dan SMA, Bapak Ibu yang berbahagia,
Nilai semester 1, 2 sampai dia kelas 3 menentukan nanti dia di mana dia nanti akan berada di perguruan tinggi negeri atau di swasta. Kenapa saya katakan demikian? Karena senam PTN sampai hari ini masih ada dan itu akan dilihat nilainya apakah meningkat, naik terus. Kalau naik dia bisa lulus. Maka oleh karena itulah ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan ke Bapak Ibu, tolong motivasi anak kita. Jangan anggap remeh ujian-ujian yang ada. Sejak dari ujian harian, ujian ulangan harian, ulangan tengah dan semester itu menentukan Anda sekalian. Sampaikan dengan Bapak Ibu. Karena nanti ketika di kelas 3 nanti kita lihat nilai rendah. Untuk gambaran kita Bapak Ibu yang berbahagia, ujian nasional saat ini adalah nilainya turun 5 digit. Turun 5 digit apa? Karena ujian nasional tidak menentukan. Padahal anak-anak kita lupa. Nilai ujian nasional adalah untuk dia masuk ke perguruan tinggi. Kalau dia SMA dan SMA, SMK. Kalau dia SD, SMP dia kan sekolah yang lebih tinggi di atas SMP dan SMA. Kalau SD itu SMP. Dia tidak akan bisa bersaing dengan sekolah manapun kalau nilai ujian nasionalnya rendah. Ini adalah masalah Indonesia sekarang. Rendah sekarang Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak berapa nilai anak kita yang di atas 60 itu tidak berapa. Bahkan banyak kalau menentukan ujian nasional hari ini pasti banyak anak-anak yang gagal. Kenapa? Banyak nilai anak di bawah 5,5 itu menentukan ujian nasional dulu di bawah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kami harapkan pada Bapak Ibu memotivasi anak kita, ya apalagi yang SMA dan MA, ya, karena dia akan menentukan nanti dia perguruan tinggi mana dia minat dia akan dia terima, ya. Nah, karena dia dari awal ketika dia semester 2 dia akan mengisi minat dan bakatnya. Kalau sekarang namanya senam PTN, nah nanti kalau nilai rendah dan bisa bersaing. Itulah kami harapkan kepada Bapak Ibu yang berlihat bagaimana kita bisa memotivasi anak kita semuanya sehingga dia bisa memperhatikan masalah nilai, masalah rajin bisa belajar juga. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kegiatan PBM selama libur semester 6 atau libur Ramadan pada kesempatan Ramadan tahun ini tentu kami tidak melaksanakan PBM di sekolah. Halo? Jadi PBM kami pindahkan ke rumah. Berarti yang akan mengawasi adalah bapak dan ibu. Bagaimana anak dia di rumah? Apakah dia belajar atau tidak? Jangan sampai dibiarkan dia tidur melulu. Tentu kita harap kepada Bapak Ibu yang berbahagia, apapun yang telah kami biasakan di sini, ya, kebiasaan kita sampai salat berjamaah di waktu di sini terjaga. Bagaimana di rumah kita juga jaga anak kita. Kalau masjid dekat di rumah, suruh dia ke masjid. Kalau surau dekat di rumah, suruh dia ke surau. Kalau jauh, ya apalagi di rumah saja lah. Kalau memang jauh, ya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian sholat jangan sampai lupa. Salat sunat kami biasakan. Salat duha, salat tahajud, salat segala macam salat sunat. Puasa sunat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia besok di pas Ramadan, jangan sampai ada anak kita yang tidak ikut melaksanakan ibadah puasa, kecuali anak-anak kita yang putri kalau memang dia dalam keadaan halangan. Kemudian juga bacaan Al-Quran, tolong Anda semuanya jaga bacaan Al-Quran, tingkatkan bacaan Al-Quran. Semuanya kita ada tugasnya. SMA juga memberikan tugas kepada kita. SMP pusat memberi tugas kepada anak kita Bapak Ibu yang berbahagia. Di selama Ramadan kita tugaskan anak kita ya. Bagaimana dia sholatnya, itu tolong Bapak Ibu utama harap. Misalnya hari pertama puasa, kalau puasa Bapak paraf. Kemudian kalau dia tarawih tolong paraf, kalau tidak jangan diparaf. Nanti kami akan evaluasi nanti di sini. Kemudian sholat lima waktu, subuh, zuhur, isya, maghrib, isyurnya, itu juga Bapak paraf. Kemudian zuhur, salat 4, tahajud misalnya, ataupun salat duha, kami biasakan anak duha. Jadi kalau dia salat duha jangan kita. Kemudian bacaan
Al-Qur'annya sampai di mana ada di sini kami buat Bapak Ibu yang ketika dibagikan oleh kelas. Jadi ya mudah-mudahan misalnya hari ini juz 1 sampai terakhir misalnya dicatat di sini, Bapak pantau, nanti tolong Bapak Ibu yang berbahagia, tolong pantau. Kemudian juga anak-anak kami sejak pagi kami bina sini taslim, tausiah 5 menit, di mana sana anak berperan semuanya sebagai protokol, sebagai pembaca Al-Quran, kemudian membaca taslim itu, tausiah itu, membacakan janji santri segala macamnya. Atau Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kami tugaskan juga anak kita untuk minimal berceramah sekali atau 3 kali lah, minimal 3 kali di masjid atau musala kita. Karena kami telah mulai di sini permintaan kepada pengurus masjid atau musala. Nanti ada stempel boleh dikopi, kalau anak kita bisa 10 kali bisa dikopi sebuah. Nanti permohonan kepada masjid izin kultum atau ceramah untuk anak kita. Ini tolong bantu Pak Ibu, ini dalam rangka praktek anak kita. Karena di sini kita banyak teorinya, prakteknya memang di rumah. Nah ini kalau Ramadan, apalagi Ramadan, jangan biarkan anak kita tidur dari pagi sampai sore, jangan sampai begitu. Kemudian juga puasanya, jangan pula nanti tentang kita sangat bersemangat yang Ananda Putri ditulis 30 hari puasanya, kecuali bagi yang belum mengalami masa men atau nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu yang berbahagia. Ini tugas nanti akan dilakukan lewat kelas kita nanti Bapak Ibu yang berbahagia. Artinya anak kita pulang itu bukan hanya sekedar pulang bermain, tapi dia belajar PBM-nya dilaksanakan di rumah. Baik SMP, SMA, SMA. Kalau SMA dia tahu dia bisa berceramah langsung, tak perlu dia teratur ya. Ini mungkin nanti gimana nanti ada tugasnya dari mereka ya, dari SMA dan A juga memberikan tugasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kepada wali kelas kita sampaikan semuanya, tolong sampaikan kepada Bapak Ibu kita bagaimana kelemahan anak ya, baik masuknya, belajarnya, kemudian kalau dia cabut sampaikan, kalau dia bermasalah sampaikan, dan juga sebaliknya kalau anak-anak kita, Ananda semuanya berprestasi, guru kita, ustaz kita, wali kelas akan menjelaskan juga kepada Bapak Ibu bagaimana prestasinya yang telah dia raih. Bapak Ibu yang berbahagia, tolong kepada santri, Ananda santri semuanya, tahu kalian tugas kalian? Tahu kalian tugas kalian? Ya, santrian tahu kalian tugas kalian? Ya, ketika di rumah kita bukan tidur saja, tapi juga belajar, tapi beda cara belajarnya. Belajar yang orang tua, Bapak Ibu yang mengawasi, Bapak Ibu kita yang mengawasi kita. Ini mungkin kita lihat juga bagaimana perkembangan nanti ya. Tapi yang terpenting kebiasaan baik kalian, tolong kalian jaga. Ya, jangan sampai kalian lebih rendah pula ibadah kalian dibandingkan dengan di sekolah ya, di pesantren. Kalau dapat lebih tinggi di rumah, karena di rumah pasti ada ya, orang tua kita mengawasi kita. Itu mungkin harapan kita kepada anak-anak kita yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, karena kita juga akan mendekati bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu kami dari segenap sivitas akademika SMP, SMA, MA Serang Mekah, pesantren terpadu Mekah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan-kesalahan kami, tentu Bapak Ibu yang bisa memaafkan. Dan kalau bagi Bapak, tentu kami telah memaafkan. Baik Bapak Ibu, maafkan kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami mendoakan Bapak Ibu yang berbahagia dengan Anda dari perjalanan dari sini, dari sana di Mekah, di pesantren terpadu Mekah sampai ke kampung halamannya di mana saja dia tinggal. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak pada tempatnya, yang menyinggung Bapak Ibu, itu bukan dari hati saya. Kalau yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita memperhatikan semua